Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para peserta webinar pada malam hari ini. Mari kita buka dulu dengan masing-masing membaca doa sesuai dengan keyakinannya. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini tema diskusi kita adalah diseminasi, ya. Sistem diseminasi informasi yang efektif untuk penanganan pandemi. Ini adalah rangkaian dari diskusi-diskusi yang telah kita lakukan, ya, dengan berbagai tema, dan malam ini kita secara khusus akan berbicara tentang sistem diseminasi informasi. Kemarin malam kita bicara tentang komunikasi yang efektif dan optimal untuk mendukung sosialisasi tentang pandemi ini. Nah, lalu malam ini kita akan bicara, mungkin ini kalau melihat temanya kita lebih teknis tentang sistem diseminasi informasinya. Malam ini rencananya ada 4 pembicara, mudah-mudahan bisa hadir semuanya. Tetapi yang sudah terlihat ada 2 pembicara kita yang malam hari ini akan tampil. Tadi yang tampil pertama atau yang hadir pertama tadi Bapak Rodney John Ronald Lindsay Griffith. Your voice, Mr. Kang Asep. Saya pakai laptop sekarang, bisa dengar? Oh, mantap. Oke. Iya. Mantap. Ya, Kang Asep ini atau Jenderal Rodney adalah Atase Laut Australia untuk Indonesia, ya. Akan sharing ide beliau malam hari ini tentang bagaimana sebaiknya sistem diseminasi informasi untuk pandemi ini. Lalu berikutnya juga telah hadir pembicara Mas Alfa Amir Rahman, Master Filsafat dan PhD. Beliau adalah Direktur Simeo Regional Open Learning Center. Juga akan menyampaikan materinya kepada kita semuanya pada malam hari ini. Ya. Kemudian Bang Eko sudah hadir belum? Monitor. Iya, mantap Bang Eko, ya. Monitor. Putus-putus suaranya Bang Eko. Oke Bang Eko ya, jadi beliau adalah Kombes Polisi Dr. Eko Rudi Sudarto, SIK MSI. Oke baik, saya cari spot dulu, nanti saya cari spot Bang Rudi. Oke, iya silakan Bang Eko, kami tunggu ya. Bang Eko juga akan menjadi salah seorang pembicara pada malam hari ini, beliau dari Polri, Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian yang berikutnya itu adalah Pak Soleman Yusuf, MM, beliau adalah Direktur Program dan Produksi RRI. Wah, ini dia ini, pelaku di media massa langsung begitu ya. Cuma mudah-mudahan bisa hadir pada malam hari ini karena ada informasi beliau pesawatnya menuju Jakarta itu mengalami delay, tapi mudah-mudahan bisa segera sampai dan bisa tampil juga malam hari ini untuk sharing makalahnya kepada kita semuanya. Baik, untuk mempersingkat waktu, pembicara pertama saya persilakan dulu saja kepada Kang Asep, kepada Pak Rodney untuk menyampaikan makalahnya, ya. Pak Rodney, dipersilahkan. Terima kasih. 15 menit Pak Rodney, 15 menit maksimal. Oh ya, lebih dari cukup Mas ya. Oke, mantap. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebenarnya Pak, saya baru kembali dari Australia 1 bulan yang lalu. Oi. Dan sebenarnya saya ikut Lemhanas IKAL 60 tahun ini. Tapi saya dipaksa kembali ke Australia bulan Maret. Ya. Karena situasi di Indonesia sedikit bahaya. Jadi menurut pihak Australia lebih baik kalau saya kembali ke Australia dan masih bisa belajar di online. Sebenarnya saya sangat menghargai kesempatan ini untuk ikut diskusi tentang COVID karena seperti kita semua tahu itu yang topik yang paling penting untuk semua yang kita sekarang. Dari pendapat saya Pak, sebenarnya saya perwira angkatan laut. Jadi sebenarnya saya tidak ahli tentang COVID-19, tapi mungkin karena saya baru kembali dari Australia, mungkin saya bisa menyampaikan situasi di Australia dan apa akan terjadi di sana untuk menangani situasi COVID di sana. Pada awalnya, saya mau bilang bahwa Australia, walaupun itu negara barat, itu sedikit berbeda daripada Eropa dan terutama Amerika Serikat menurut saya. Amerika Serikat ada kebudayaan di mana semua individu ada hak yang paling kuat dan mereka akan membela hak itu sama semua apa saja yang terjadi. Itu sedikit berbeda di Australia. Di Australia, kebanyakan orang di Australia walaupun masih menghormati individu, pada waktu yang sama masih merasakan komunitas juga. Jadi kalau ada masalah seperti ini, semua masyarakat bisa berkumpul dan menghadapi bersama. Oke, ada beberapa sistem di Australia yang untuk mengeluarkan informasi tentang COVID. Tapi mungkin sebelumnya saya bisa bilang persyaratan apa yang sudah ada di Australia. Itu mirip Indonesia sebenarnya. Di Australia ada peraturan yang ketat tentang semua peraturan kalau ada lockdown. Dan juga ada denda yang cukup besar untuk orang yang melanggar peraturan itu. Selain itu ada aplikasi di sosmed tentang COVID dan semua masyarakat Australia didorong untuk ikut aplikasi itu. Aplikasi itu pemerintah bisa mencari informasi tentang semua orang, terutama kalau mereka dikenakan oleh COVID. Di Australia untuk menyebarkan informasi tentang COVID itu mirip Indonesia. Jadi ada banyak iklan, ada website, ada blog yang mempunyai banyak informasi tentang COVID, tentang hygiene, cuci tangan, banyak tempat umum yang ditutup seperti rumah makan, kafe, dan seperti itu. Social distancing juga, mengenakan masker, dan satu hal yang lain yang saya belum dengar di Indonesia adalah semua orang harus mewaspadai ditularkan oleh keluarga mereka sendiri. Karena menurut ahli di Australia, karena biasanya keluarga lebih dekat daripada sama orang yang lain, itu lebih bahaya. Di Australia juga ada forum di TV, ada banyak informasi tentang orang yang paling risiko sama COVID-19. Jadi itu orang yang sudah ada penyakit, sudah sakit, atau orang yang sudah lebih senior. Jadi kedua orang itu paling exposed sama COVID. Apalagi orang yang tinggal di saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris itu nursing homes. Jadi itu seperti rumah sakit khusus untuk orang tua.
di Australia juga ada banyak kabar di televisi dan radio tentang ancaman COVID juga. Oke, jadi selain itu juga di Australia ada masyarakat yang multikultural. Itu mirip di Indonesia juga, tapi mungkin ada lebih banyak orang yang tidak ada bahasa Inggris yang baik. Jadi di beberapa bagian negara Australia ada program khusus untuk orang yang tidak bisa berbahasa Inggris, dan juga ada informasi yang menyadari kebudayaan yang lain juga. Di semua Australia, mungkin seperti semua teman saya sudah tahu, Australia itu federasi. Jadi semua bagian negara, dan ada 6 bagian di Australia, dan 2 teritori yang lain juga. Jadi semua gubernur di bagian negara punya hak menutup perbatasan. Jadi orang dari bagian negara yang lain tidak bisa masuk. Jadi saya tinggal di Australia Barat. Australia Barat tertutup. Orang dari di luar Australia Barat tidak boleh masuk, walaupun dari di dalam Australia atau di luar Australia juga. Dan kalau begitu, Perdana Menteri Australia tidak bisa mengganggu sama keputusan itu. Jadi semua perbatasan bagian negara tertutup. Dan sebenarnya ini susah untuk semua keluarga, karena ada keluarga yang misalnya di Victoria yang tidak bisa ke Australia Barat dan berkunjung sama keluarga mereka. Apalagi, so di Australia seperti saya bilang, itu sedikit berbeda daripada negara Barat yang lain, karena masih ada sense of community di Australia. Jadi menurut saya bangga masyarakat umum di Australia karena mereka berjuang bersama. I think apa yang paling penting juga adalah kalau ada orang yang di luar bagian negara, walaupun dari di dalam negara atau di luar negeri, semua orang kalau mau berkunjung ke bagian negara, mereka harus lockdown di hotel khusus untuk lockdown selama 2 minggu. Jadi selain itu, di Australia ini sedikit Australia karena sudah negara yang sudah maju, sudah ada kemampuan di mana semua orang bisa tetap di rumah dan masih bisa dapat subsidi gaji. Jadi bisa dapat subsidi gaji dari pemerintah, dan juga semua perusahaan bisa dapat subsidi juga. Jadi di Australia sebenarnya ada second wave, tapi di bagian Victoria aja. Di bagian negara yang lain tidak ada second wave, tapi sedang second wave di Victoria ada lockdown yang paling erat. Dan sesudah 6 minggu lockdown paling erat, sampai sekarang ini selama 1 bulan yang kebelakang tidak ada 1 kasus COVID di bagian negara Victoria. Itu paling berhasil. Di Australia total jumlah kasus di Australia 28,000 kasus sejak bulan Januari. Dari semua kasus itu ada 26,000 orang yang sudah sembuh. Total 900 orang yang meninggal dunia, dan sampai sekarang ini masih ada 60 kasus yang aktif. Di Australia apa yang baik juga ada testing rate yang paling tinggi. Jadi kalau ada orang yang dikenakan oleh virus, mereka bisa langsung lockdown dan terima perawatan di rumah sakit. Dan apa yang penting juga di Australia tentang deteksi COVID-19 adalah semua sewage di Australia itu
itu sewage itu dari toilet yang dikumpul di satu tempat, bisa tes itu dan bisa tahu kalau ada COVID di sesuatu tempat. Kalau ada, bisa lockdown tempat itu dan bisa identifikasi itu sebagai hotspot. Jadi saya berpikir di Australia sangat berhasil menghadapi COVID-19 sejak bulan Januari. Jadi saya berpikir mungkin ada beberapa contoh yang Indonesia bisa adopsi. Tapi apa yang saya tahu bahwa seperti saya bilang, di Indonesia itu sedikit lebih susah karena di Australia bisa lockdown dengan erat dan semua masyarakat bisa dapat tunjangan dari pemerintah. Apa yang saya tahu, mungkin tidak ada cukup banyak dana di Indonesia untuk itu. Itu satu masalah yang berbeda daripada Australia. Ya, mungkin demikian. Itu cukup dari saya, Mas. Ya. Terima kasih. Terima kasih Kang Asep, luar biasa presentasinya. Jadi beliau menjelaskan kepada kita semuanya tentang bagaimana praktek di Australia di dalam menahan laju perkembangan pandemi ini yang tadi disampaikan oleh Kang Asep. Australia dalam hal ini cukup berhasil begitu ya. Baik, untuk sementara ya. Kita cukupkan Kang Asep dan kita beralih ke pembicara berikutnya yaitu Mas Alfa. Mas Alfa nanti akan menyampaikan tema tentang diseminasi informasi kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan ya. Beliau pakar pendidikan, bergerak di bidang pendidikan ya. Nah, baik Mas Alfa dipersilakan ya, 15 menit. Silakan Mas Alfa. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan untuk bisa hadir di webinar yang saya kira sangat penting ini. Yang saya hormati juga tim pakar Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan rekan-rekan IKAL 60. Mas Wajdi sebagai moderator, Kang Asep, Kombes Eko, juga Mas Sulaiman ya, yang mungkin nanti sudah akan hadir bersama dengan kita. Mohon izin saya ingin sharing sedikit ya bagaimana karena topik kita kali ini secara khusus menyebutkan atau menggariskan mengenai diseminasi ya, diseminasi informasi sementara kebetulan saya bergerak di bidang pendidikan, jadi yang saya akan coba tukik itu lebih kepada bagaimana diseminasi pengetahuan ini tetap bisa berjalan melalui pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini, ya, atau distance learning, bagaimana diseminasi pengetahuan bisa dilakukan melalui open and distance learning di masa pandemi ini. Kita semuanya memahami ya bagaimana perubahan global yang sangat luar biasa ya di ranah teknologi, ada disrupsi, teknologi berdampak pada semua sektor, ya, ada penerapan otomatisasi, artificial intelligence, big data dan lain-lain, sosial kultural juga, meningkatnya usia harapan hidup, tumbuhnya migrasi, urbanisasi, tenaga kerja yang terus bergerak secara mobile dan fleksibel, lalu juga kita didera dengan lingkungan, ya, habisnya bahan bakar fosil, krisis air, climate change, permukaan laut yang naik. Nah, ini semua perubahan-perubahan sebelum adanya COVID-19. Nah, dengan adanya COVID-19 ini telah mendorong akselerasi yang lebih cepat di beberapa sektor, ada yang terhambat karena adanya COVID-19, tapi juga ada yang terdorong menjadi lebih cepat. Jadi COVID-19 ini ternyata secara akseleratif mendorong perubahan-perubahan yang ada. Di sektor pendidikan misalnya, ya, UNESCO mencatat ada 1,5 miliar siswa seluruh dunia yang terpaksa learn from home, belajar di rumah, ya, untuk
supaya tidak terinfeksi dengan COVID-19 ini. Ya, akhirnya mau tidak mau dilakukan diseminasi pengetahuan itu melalui pembelajaran jarak jauh. Ya. Institusi pun banyak mendapatkan tekanan finansial, terutama institusi pendidikan swasta. Ya, itu banyak sekali mendapatkan tekanan finansial. Lalu juga di dunia kerja juga terjadi perubahan yang luar biasa, akses digital ya terakselerasi, tekanan yang lebih besar untuk memperbarui keterampilan, misalnya cyber security skill, juga peluang kewirausahaan juga ikut terpengaruh. Nah, bagaimana kebijakan menghadapi COVID-19 ini, terutama untuk tetap meyakinkan bahwa diseminasi pengetahuan di dunia pendidikan itu tetap berjalan. Yang pertama adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik yang itu diutamakan, dan adanya transisi untuk pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Untuk kurikulum, asesmen, dan pembelajaran itu difokuskan pada literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Ya, lalu modul pembelajaran, asesmen merupakan mengantisipasi ketimpangan pembelajaran yang terjadi akibat adanya pembelajaran jarak jauh. Lalu juga ada fokus remedial untuk siswa yang tertinggal, dan adanya relaksasi kewajiban bagi guru-guru untuk mengajar. Jadi tidak wajibnya ketentuan 24 jam mengajar bagi guru. Nah, kebetulan kami bergerak di SIAMEO. Ya, SIAMEO itu ada the Southeast Asian Ministers of Education Organization. Organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara adalah organisasi antar pemerintah regional yang didirikan pada tahun 1965 antara pemerintah negara-negara Asia Tenggara untuk mempromosikan kerjasama regional dalam pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya di wilayah tersebut. Sebagai sebuah organisasi yang terus mengembangkan kapasitas manusia dan mengeksplorasi potensi masyarakat sepenuhnya, SIAMEO mempertahankan pekerjaan dan aspirasi untuk pembangunan bersama masyarakat di wilayah ini untuk membuat kehidupan yang lebih baik dalam kualitas dan kesetaraan dalam pendidikan, kesehatan, preventif, budaya, tradisi, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, amanah ini tetap harus berjalan walaupun ada COVID-19. Ya, diseminasi pengetahuan, diseminasi praktek-praktek baik itu harus tetap berjalan. Nah, bagaimana kita mensiasati ini semua agar tetap berjalan di masa pandemi ini? Ada 7 prioritas untuk SIAMEO ini yang tetap harus berjalan, ya, tetap harus dilaksanakan walaupun ada COVID-19. Ada 7 prioritas. Yang pertama adalah early childhood care and education. Yang kedua, addressing barriers to inclusion. Nomor 3 ini resiliency in the face of emergencies, seperti pada saat ini. Ada promoting TVET juga, revitalizing teacher education, promoting harmonization in higher education and research, dan adopting 21st century curriculum. Baik, kebetulan kami sedang diamanahkan untuk menangani sebuah satu center, ada berbagai center di Asia Tenggara, dan di Indonesia sendiri ada 7 center. Salah satunya adalah SIAMOLEC, yaitu SIAMEO Regional Open Learning Center, yang kebetulan bergerak di bidang diseminasi pengetahuan melalui pembelajaran jarak jauh yang saya kira sangat timely, sangat pas sekali dengan kondisi pandemi COVID-19 yang mendera dunia dan juga bangsa kita. Ya, ada 4 tugas utama dari SIAMOLEC. Yang pertama adalah menjadi pusat keunggulan dan keahlian bidang pendidikan terbuka dan jarak jauh. Itu visinya. Misinya membantu negara-negara SIAMEO dalam mengidentifikasi masalah pendidikan, ya. Dan ada 4 tugas utama: pelatihan, ya, lalu riset dan pengembangan, penyebarluasan informasi atau diseminasi informasi, dan pendampingan. Baik, saya berusaha singkat saja. Untuk yang pelatihan ini kita ada 15 mata pelatihan yang diseminasinya, pengelolaannya kita tetap lakukan secara jarak jauh. Ya, selama ini juga kami lakukan secara jauh. Ada pelatihan tatap muka, tapi dengan adanya COVID-19 ini kita alihkan semuanya menjadi betul-betul pembelajaran jarak jauh. Ya, ada 15 mata latihan yang kita berikan pelayanan ini kepada masyarakat secara gratis, ya, karena ini didukung oleh APBN melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ada visualisasi 3D, digital class, ada desain infografis, Internet of Things, dan lain sebagainya, ya. Ada augmented reality, virtual reality,
hingga bagaimana memanage atau mengelola pembelajaran jarak jauh, kita juga memberikan pelatihan itu kepada masyarakat. Untuk training, ya, kita meningkatkan SDM, peserta training, kita lihat yang daring ini ada sekian, tatap mukanya sekian, ini sebelum ada pandemi, tapi setelah pandemi kita alihkan menjadi jarak jauh semua. Kita juga menyelenggarakan virtual coordinator training, kalau ini betul-betul sebelum pandemi pun kita sudah menyelenggarakannya, pengelolaannya secara jarak jauh, ya, pesertanya lumayan berfluktuasi. Yang pertama 300, lalu yang kedua 500, yang keempat sampai 14.000, yang kelima 7.000, ya, dan alhamdulillah alumninya sudah banyak tersebar di seluruh Indonesia dan mereka semua menjalin kerjasama, jejaring, network dengan kolega-kolega guru se-Asia Tenggara, bukan juga se-Asia Tenggara, tapi juga beyond Southeast Asia, juga dengan Australia, ya, dan negara-negara yang lainnya. Lalu kami juga dengan adanya COVID-19 ini, di masa darurat ini, menyelenggarakan Siamolek Mini Lecture Series, ini bekerja sama dengan Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan di Kemendikbud, ya. Kami menghadirkan Siamolek Mini Lecture Series yang dirancang ditujukan khusus untuk para tenaga pengajar, guru, dosen di Indonesia. Ya. Dan ini ada 3 gelombang yang diikuti hampir 2.000 pendidik di Indonesia ketika masa pandemi kemarin. Lalu setelah kami berhasil menyelenggarakan secara nasional, kami menyelenggarakan juga secara regional, yang pesertanya Asia Tenggara, bukan hanya di Indonesia, ada 3.000 peserta, dari mereka semua adalah educators, ya, pendidik dari 11 negara Asia Tenggara, dan juga negara lainnya seperti Jerman, Prancis, Belanda, Uni Emirat Arab, India, Oman, Kuwait, Bahrain, dan Nigeria. Jadi kemarin kami menyelenggarakan ini sebagai satu bentuk ikhtiar kami untuk tetap mendiseminasi pengetahuan di masa pandemi ini. Selain itu kami juga ada riset dan pengembangan, ya, ada 7 model pendidikan terbuka dan jarak jauh yang sedang kami kembangkan, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah pengembangan pendidikan jarak jauh mode konsorsium di tingkat perguruan tinggi, pengembangan blended learning di pendidikan vokasi, pengembangan artificial intelligence untuk pendidikan jarak jauh, pengembangan media pembelajaran berbasis augmented reality dan virtual reality di jenjang pendidikan menengah, pengembangan blended learning keahlian AR/VR berbasis MOOC, ya, untuk pendidikan vokasi di Asia Tenggara, pengembangan blended learning keahlian IoT dan IoT Cloud Platform MOOC di Asia Tenggara, dan online course development by utilizing Common ASEAN Curriculum, Tourism Curriculum, CATC for Southeast Asia. Selain itu juga kita juga ada diseminasi informasi, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau sebelumnya kita mencetak, ya, dan menyebarkannya, sekarang dengan adanya COVID-19 ini sistem diseminasi informasinya tetap kita lakukan, namun sebagian besar mostly melalui digital magazines, digital leaflets, ya, yang kita sebarkan kepada seluruh mitra-mitra kami di nasional maupun di Asia Tenggara. Kami juga menyelenggarakan webinar internasional beberapa kali, the joint webinar on educational technology to support online learning, ya, kebetulan didukung oleh ambassador di Embassy of Finland to Indonesia, dan juga kami menghadirkan Direktur Southeast Asian Ministers of Education Organization, sekretariat. Jadi direktur kami adanya di Bangkok, ya, kantornya, sekretariat itu Dr. Ethel Agnes Valenzuela, ya, beliau juga ikut menjadi pembicara, juga beberapa seminar internasional lainnya sebagai ikhtiar kami mendiseminasi informasi, termasuk juga bagaimana penanganan COVID-19 ini di dunia pendidikan. Webinar nasional, kami juga menyelenggarakan webinar ini yang menghadirkan Direktur GTK, Guru Tenaga Pendidikan dari Kemdikbud, juga Rektor Universitas Terbuka, Profesor Ojat Darojat, ya, dan saya sendiri. Nah, kami juga menyelenggarakan pendampingan Bapak Ibu sekalian di era pandemi COVID-19 ini bersama Kemdikbud, ya. Kami bersama menghadapi permasalahan atau tantangan, ya, dengan adanya COVID-19 ini. Kemendikbud merekomendasikan 4 platform daring Simulek untuk digunakan secara nasional selama belajar dari rumah, yaitu Simulek LMS Siajar,
Simulink e-learning dan sumber belajar, dan Simulink MOOC, Massive Open Online Course. Kita punya banyak sekali pelatihan di MOOC ini yang bisa diakses, yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian, terutama guru-guru dan Sini. Dan kamera kemana? Baik, lalu juga ada pendampingan pada Direktorat Dikmas dan Diksus. Ini selama masa pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu sekalian, penggunaan platform setara daring yang kami kembangkan untuk Kemendikbud itu meningkat secara signifikan. Ini khusus untuk setara daring untuk paket A, B, dan C. Ya, itu sampai data per 15 September kemarin, ya, ada 1.456 satuan pendidikan formal, 1.752 kelas ujian dalam jaringan, dan pengguna aktifnya mencapai 49.810. Jadi ternyata ikhtiar kita untuk tetap mendiseminasikan informasi, pengetahuan, dan keterampilan tetap berjalan walaupun ada COVID-19 ini. Kami juga menyelenggarakan pendampingan pada Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, mendesain panduan pembelajaran daring, ya, pengunggahan materi ke sistem MOOC, pelaksanaan video conference, dan lain sebagainya. Juga kami melakukan pendampingan pada sekolah Indonesia di luar negeri. Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, Malaysia, Sekolah Indonesia Davao, Sekolah Indonesia di The Hague, Belanda, dan pengembangan peta jalan SCLN bersama Sesdijen Paut Dikdasmen. Seperti di Belanda, di Den Haag misalnya, itu menjadi pusat sekolahnya, ya, untuk anak-anak Indonesia yang ada di Eropa. Jadi karena mereka tidak tinggal di Belanda, ya, mereka harus melakukannya secara daring, secara pendidikan jarak jauh. Jadi walaupun tidak dalam satu kota, dalam satu negeri di Belanda, mereka yang berada di negara-negara Eropa, ya, tetap bisa menikmati atau mendapatkan pelayanan pendidikan melalui pendidikan jarak jauh. Selain itu, kami juga melakukan pendampingan pada Ditjen Dikti, ya. Kita mengapu 2 mata pelatihan, yaitu whiteboard animation dan desain infografis, ya, pelatihan TIK untuk para dosen di Indonesia. Dan juga kami menyelenggarakan ada webinar juga bersama dengan Universitas Terbuka. Selain itu juga kami mengadakan pendampingan di Direktorat SMP Kemdikbud dalam manajemen pendidikan jarak jauh di masa kondisi khusus, ya, ada 14 gelombang, ya, materi yang disampaikan dalam rakor tersebut adalah pengelolaan pendidikan jarak jauh di masa kondisi khusus, di masa pandemi. Ya. Lalu juga kami melakukan pendampingan sebagai tim ahli penyusunan standar pendidikan jarak jauh di Badan Standar Nasional Pendidikan untuk menyusun standar pendidikan jarak jauh bagi jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kami juga melakukan pendampingan penyusunan program kerja sistem penjaminan mutu pada LPMP di Bengkulu dan beberapa provinsi yang lain, juga menjadi tim juri pada LKS daring yang dilaksanakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud dengan mata lomba Artificial Intelligence dan Cloud Computing. Kami mendampingi mulai dari persiapan, perancangan, uji coba lomba yang dilaksanakan secara daring. Kami juga berpartisipasi dalam webinar bersama Paut Dikdasmen, ya. Juga ikut menjadi penelaah konten penyusunan suplemen bahan ajar pendidikan jarak jauh bagi siswa di Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, saya kira saya cukupkan sampai di sini, Bang Bachdi, Bang Moderator, ya, paparan saya mengenai bagaimana diseminasi pengetahuan itu tetap bisa kita langsungkan, kita tetap lanjutkan, ya, di masa era pandemi ini untuk memastikan bahwa masyarakat, terutama peserta didik anak-anak kita, tetap mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan di era pandemi ini. Walaupun di seluruh dunia ada 1,5 miliar siswa yang terpaksa belajar dari rumah, termasuk juga siswa-siswa di Indonesia pada saat ini. Demikian, terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada khilaf kata dalam saya memaparkan presentasi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Alfa. Luar biasa presentasinya. Ya, jadi diseminasi pengetahuan di era pandemi luar biasa, Simulink yang diawali oleh
Mas Alfa. Kegiatan-kegiatannya sangat beragam, menjangkau hampir semua tempat di negara kita ini dan bahkan juga ke luar negeri ya, ke Asia Tenggara dan bahkan sampai ke luar juga. Unmute. Oh ya, oke. Bang Eko, silakan. Siap Bang Eko, lanjut. Baik, Ya, baik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu sekalian, saya ada di situ Kang Asep, Kakak Alfa, ada Kakak Yudi, Kristi, Yana, ada Kakak Jarialdi, dan banyak lagi yang tidak bisa saya mention satu persatu. Berbahagia pada kesempatan hari ini kita masih bisa sharing best practice maupun sharing informasi terkait dengan materi yang kita diskusikan pada kesempatan malam hari ini. Sebelumnya saya izinkan menggunakan bahasanya Kang Asep, jadi ini agak sedikit kontradiksi dengan Bang Asep tadi menggunakan informasi kita, tapi saya akan menggunakan bahasanya Kang Asep, namun esensinya tidak akan jauh. Oke. Adalah saya akan mencoba untuk memberikan sharing informasi dan sharing pengetahuan tentang penggunaan internet sebagai sarana dalam diseminasi informasi untuk menyebarkan informasi. Saya beri tanda merah dalam pandemic era. Tentu term ini tidak akan muncul di dalam penjelasan saya, itu ada di in mind kita saja bahwa apa yang akan saya sampaikan ini menjadi ranah atau wilayah di pandemic era yang kita hadapi saat ini. Makan persepsi dulu, sebagaimana dissemination itu adalah dari kata asing, bahasa Inggris, tapi di setiap negara tentu saja punya bahasanya. Nah, di kita adalah disseminasi, yang artinya spread something atau disperse. Mungkin Kang Asep lebih clearly understand ya. Jadi penyebaran sesuatu, katakanlah to disperse itu mencairkan, kita dari pusat dicairkan ke tempat-tempat yang semestinya, jadi merata, itu diratakan. Nah, sementara information dissemination itu kita bisa lakukan dengan menggunakan metode berupa komunikasi informasi. Apa itu metodenya? Nah, nanti dalam kesempatan ini kita akan diskusikan. Saya akan coba sampaikan point of view yang saya miliki, sehingga nanti kita bisa diskusikan. Intinya saya ingin menggunakan teori yang dipakai oleh Sandra Bang-Roket, karena saya lebih mudah memberikan analogi berdasarkan teori yang ada. Artinya dengan teori ini kita bisa tahu bahwa diseminasi informasi itu berawal dari media system dependency theory atau MST. Tadi sudah saya sampaikan dari Sandra Bang-Roket dan Melvin Defler. Beliau mengembangkan teori ini di tahun 1976, bahwa kita bisa lihat secara sederhana, lingkungan sosial kita saat ini bisa terbelah-belah ya, degree of structural stability various ini
variasi struktur di masyarakat itu berbeda-beda tingkatannya. Ada masyarakat kelas menengah, kelas atas maupun kelas bawah. Itu dibagi lagi dalam struktur-struktur sosial di masyarakat. Ada masyarakat petani, ada masyarakat buruh, ada masyarakat dan lain sebagainya. Nah, ada masyarakat macam-macam variasinya, stabilitasnya pun berbeda-beda. Nah, itu menjadi menjadi salah satu atau bukan saling terjadi kolaborasi antara society dengan media. Pemahaman media ini banyak sekali media saat ini di era kemarin di penjelasan saya kemarin, media dari abad 18, 19, 20 hingga 21 itu berkembang. Dan kini kita berada di abad media 21, di mana perkembangan media itu semakin masif, semakin ini dengan Internet of Things, dengan semua serba digital, dan interaksi antara society atau kelompok komunitas dengan media tadi, esensinya adalah saling berkolaborasi, saling mendukung, saling mencari, dan saling mencairkan dengan audiens. Audiens itu lebih luas daripada society. Society itu bisa katakanlah kelompok sosial di masyarakat tertentu, sementara audiens itu siapapun, bisa belahan dunia manapun. Bisa dibayangkan salah satu contoh peristiwa, misalnya ada peristiwa Om Telolet Om yang itu dari warga kita, warga plus 62 di daerah Surabaya, itu masif melalui media Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, itu ke belahan dunia manapun. Nah, itu audiens, mencapai audiens. Nah, dari audiens ini kemudian disitulah diseminasi itu terjadi. Karena definisi itu menimbulkan dampak yang terjadi kepada audiens tadi berupa efek atau dampak baik kognitif, penerimaan secara pemikiran, kemudian diterima secara penafsiran, kemudian juga secara efektif ucapan dan perkataan, sehingga bahkan sampai kepada konteks behavior atau kebiasaan. Seorang audiens dengan adanya media bisa berubah. Dia tadinya banyak contoh-contoh tadi Pak menyebutkan beberapa behavior yang dikarenakan webinar itu juga merubah habit seseorang. Habitusnya yang tadi gaptek karena terkena media webinar, dia mau nggak mau, suka tidak suka, harus menyesuaikan dengan kondisi itu. Ini teorinya. Kemudian kalau saya melangkah lebih jauh bahwa apa yang menjadi apa sebenarnya diseminasi informasi, bahwa diseminasi informasi itu ada 3 hal dalam konteks penerima. Diseminasi informasi itu sendiri ada yang memahami baik ini secara mitos, ini mitos benar enggak sih, atau hanya sekedar cerita sambil lalu, atau benar-benar realitas. Nah, itu ada tiga hal. 3 hal itu pun dipandang dalam konteks mitos dan reality. Misalnya diseminasi informasi itu sifatnya ada yang pasif, kemudian mekanismenya ada atribut melalui pesan yang sifatnya netral, kemudian penerimaannya, outcomes-nya, menerima itu ada yang secara aktif. Jadi audiens tadi ada yang pasif menerima diseminasi, kemudian ada yang netral, kemudian ada yang aktif. Nah, itu impact yang yang akan diterima oleh
audien dalam diseminasi. Saya mungkin tidak, kalau saya jelaskan dalam konteks kepolisian misalnya, diseminasi informasi, polisi misalnya mengatakan bahwa wilayah-wilayah rawan di seluruh Jawa selama pelaksanaan, katakanlah selama pelaksanaan PAM Natal dan Tahun Baru akan digelar seluruh wilayah-wilayah rawan. Nah, kalau pasif dia akan mengatakan, oh ya, jika itu memang tergelar ya kita akan menikmati akses itu. Tapi itu mitosnya. Realitanya, nggak perlu digelar, aman juga gitu. Itu pasif. Sementara kalau netral akan mengatakan kalau itu disediakan maka kita akan memahami. Jadi memang itu sudah tugasnya polisi, gitu. Itu netral. Realitasnya mengatakan, nah ini nggak normal nih, netral aja, nggak normal. Nah itu adalah mekanisme penerimaan. Demikian juga kalau aktif dengan adanya penggelaran polisi di Natal dan Tahun Baru, maka dia akan mengatakan, wah kita harus gunakan ini sebaik mungkin. Misalnya. Tapi realitasnya, wah sebenarnya nggak perlu mereka melakukan itu, tetapi kita memang sangat membutuhkan, jadi perlu juga pada akhirnya. Nah ini adalah respon bagaimana menerima sebuah penyebaran informasi. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana model informasi yang disebut melalui yang pertama melalui printer, bisa melalui brosur atau pamflet yang sering dilakukan, bahkan kalau kita lihat peristiwa akhir-akhir ini yang dilakukan kelompok kalangan tertentu, katakanlah memasang pamflet dan brosur tanpa prosedur sehingga mengganggu kenyamanan, bahkan bisa mengkoyak institusi ketahanan nasional, itu adalah sebagai contoh saja. Kemudian ada publikasi, baik laporan-laporan, kertas-kertas surat, kemudian selebaran-selebaran. Juga ada juga newspaper atau koran-koran lain dan magazin, majalah-majalah. Dan juga ada mekanisme disinformasi itu, dissemination informasi itu melalui meeting dan conference. Nah, apa yang kita lakukan ini juga merupakan bagian dari dissemination informasi atau penyebaran informasi. Informasi apa? Ya, informasi bagaimana kita membracket tadi yang saya emphasizing atau yang saya tegaskan dalam blood merah tadi. Kemudian radio itu juga dissemination informasi, penyebaran informasi yang lain, juga TV. Nah, yang kita nomor 5 ini yang kita bahas di agenda ini adalah penggunaan internet berupa email, dan website. Mengapa kita menggunakan internet? Banyak sekali penggunaan internet ternyata lebih efektif dan tidak mahal, kemudian cepat dan efisien, mudah untuk diupdate dan selalu tersedia setiap saat, kemudian menjangkau audiens yang luas, dan demikian juga mencapai target yang luas, dan aksesnya itu mudah untuk semua pengguna. Menggunakan metode internet. Nah, internet itu ada dua hal yang kita kenal yang beredar kalangan saat ini. Ada list service, nanti akan saya sebutkan apa list service itu, dan penyebaran melalui alat electronic news alert dan website dissemination atau penyebaran melalui website. Nah, yang pertama, list service itu secara sederhana menggunakan list service ini. Yang pertama,
merupakan cara yang cukup efektif untuk mencapai target dan tujuannya. Karena apa? Karena tidak melalui mekanisme tadi. Kalau kemarin saya nyampaikan ada mekanisme kalau misalnya membuat sebuah berita atau membuat sebuah pesan. Kalau kita ingin tampilkan di newspaper atau majalah, maka harus melalui proses audit dari dari tim ahli atau bahkan bahasa dan lain sebagainya, dan juga konten dari muatan tersebut. Tapi dengan mekanisme listserv ini kita targetnya cepat karena spread out-nya juga banyak, tidak hanya di dalam negeri, itu di luar negeri dengan ini, dan tidak melalui mekanisme yang saya sampaikan tadi. Kemudian hanya membutuhkan email untuk mengakses, kecuali ada beberapa kasus yang memang disiapkan oleh listserv ini untuk supaya kita harus melakukan registrasi, dan itu pun registrasi untuk kepentingan pendataan yang tidak begitu sulit. Efisien untuk kosnya ini, artinya tidak terlalu mahal tadi. Dan yang keempat, aksesnya mudah dicapai. Hanya memang wilayah-wilayah tertentu yang tidak bagus akses internetnya tentu akan kesulitan. Tetapi dewasa ini, even pemerintah terus mengaktifkan untuk bisa sedapat mungkin daerah terpencil, terluar, dan terdalam, serta terjauh itu bisa tercapai oleh akses internet. Diseminasi ini alatnya adalah yang pertama menggunakan electronic news alert. Apa itu electronic news alert? Yaitu media yang memang harus terkonek pada sarana atau peralatan elektronik. Kalau tidak ada lampu, kalau tidak ada elektronik devices, ya kita akan ada kesulitan. Makanya di setiap kesempatan kita ada sedapatnya untuk mencari posisi yang tepat, tidak mati lampu dan lain sebagainya. Itu adalah sistem yang harus disiapkan untuk menyebarkan alat, melalui penyebaran alat tool ini. Kemudian yang berikutnya adalah dissemination website. Nah, ini membutuhkan membangun website tersendiri. Untuk membangun website, ini dimaksudkan bangunan website yang kita ciptakan itu tentu akan menjangkau audiens atau pelanggan atau katakanlah orang-orang, agen-agen yang jumlahnya tidak sedikit, bisa luas ini. Tergantung bagaimana kita mengemas diseminasi tersebut. Kalau diseminasi tersebut menarik, tentu pengunjungnya akan banyak. Dan website untuk penyebaran melalui website ini, itu kita bisa lebih permanen. Lebih permanen dalam arti ada info share feature di dalamnya. Saya membuat website, saya pribadi, saya katakan bukan pribadi, saya membangun struktur yang namanya Binmas Noken Polri. Nah, Binmas Noken Polri itu saya buatkan website www.binmasnokenpolri.com dari 2018. Dan itu sampai sekarang website itu masih terus diupdate karena kegiatan tersebut masih berlangsung. Nah, makanya kita bilang sebagai permanen. Nah, sejauh ini itu akan tetap bisa permanen selama website itu masih kita update. Nah, info share feature itu macam-macam di dalamnya. Ada website tentang organisasi yang saya sebutkan tadi. Di situ juga ada organisasi Binmas Noken misalnya. Ini tidak semua dalam konteks ini, sekali lagi yang bracket itu tolong dipahami di dalam inline kita bahwa ini tentang pandemik COVID-19 tentu saja. Kemudian bagaimana email dokumen distribusi
execution-nya, kemudian data yang digunakannya, material-materialnya dalamnya, dan lain sebagainya. Saya kemudian mengambil ini tentang sebenarnya esensinya adalah bahwa proses pemberdayaan berbasis informasi kesehatan, dalam konteks ini kesehatan di masa pandemi, nah, secara sederhana prosesnya menurut Noto Atmojo itu seperti ini, bahwa penyebaran informasi itu pertama adalah informasi situasi saat ini dalam konteks kesehatan tentu saja. Ini Noto Atmojo ini 2007, jadi peristiwa belum terjadi, tapi temuan teori penelitiannya ini menemukan seperti ini konsepnya. Itu berisi tentang pengetahuan kesehatan. Nah, pengetahuan kesehatan itu menuntut kesadaran dan kesadaran bahwa kesehatan itu perlu. Kesehatan dan kesadaran perlunya kesehatan di masyarakat itu untuk siapa? Untuk individu atau masyarakat secara luas. Nah, sarana prasarana tentu saja tadi kita menggunakan sarana prasarana internet yang kita fokuskan dalam diskusi ini. Kemudian tentu dalam konteks ini tidak serta-merta terlepas dari adanya sumber daya. Nah, itu semua untuk bertujuan untuk kalau bahasa Pak Wahyu itu menciptakan agile bagi kita semua atau masyarakat yang tangguh atau berdaya. Agile itu dimunculkan karena adanya kemauan masyarakat untuk sehat dan individu sehat melalui informasi yang benar. Esensinya adalah itu. Nah, sekali lagi saya coba untuk bisa lebih kompleksnya apa yang menjadi temuan dari Noto Atmojo ini. Saya juga beberapa hal saya konfirmasikan di sini. Misalnya sebenarnya esensinya adalah komunikator, manajemen pesan, dan audiens. Siapa sih komunikator? Nah, komunikator tentu saja pengirim pesan. Di situ ada fasilitator, motivator, mediator, dan lain sebagainya. Nah, manajemen pesan itu pesan baik informatif dan persuasif. Nah, sebenarnya letak dari mediasi atau diseminasi ada pada konteks bagaimana sampai kepada khalayak yang berisi adalah sosiodemografi, kebutuhan hipokes, pemilihan kesehatan, dan lain sebagainya. Tujuan akhir adalah kesehatan dan lain sebagainya. Kita bisa lihat masyarakat sadar, tahu, dan paham akan kesehatan, kemudian kemauan untuk tetap hidup sehat, kemudian kemauan masyarakat. Kalau kemarin itu ada bahasa capek enggak, dan masyarakat nggak boleh capek untuk tetap waspada. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Wati. Mohon maaf waktunya lebih, tapi ada satu hal penting yang ini saya dapatkan tadi dari mana saya lupa. Jadi terkait presentasi ini, sebelum kita berbicara dalam konteks komunikasi ya, biarkan kata-kata kita itu, kalimat kita melalui 3 gerbang. 3 gerbang itu apa aja? Yang pertama, apakah ini benar? Gerbang kedua, apakah ini perlu? Dan gerbang ketiga, apakah ini kind? Kind itu apa ya Pak Fadli? Mungkin nanti Pak Kang Asep yang menjelaskan. Terima kasih Pak Fadli, waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Baik, luar biasa Bang Eko, materinya sangat sistematis ya. Jadi bagaimana mengoptimalkan internet, tetapi dalam perspektif teori-teori komunikasi begitu ya. Dari awal sampai nanti, ya memang tujuan akhir dari diseminasi itu adalah bagaimana masyarakat paham, kemudian tergerak hatinya untuk melaksanakan sesuatu yang dipahami itu, dan kemudian berdaya untuk melakukan apa yang sudah difahami itu.
Baik, sebenarnya ada satu pembicara lagi, yaitu siapa ini? Bang Soleman ini sudah hadir nggak ya, Bang Soleman? Ini sepertinya beliau belum sempat hadir. Memang dari panitia ada pesan yang disampaikan, katanya ada kemungkinan terlambat hadir di forum kita ini karena pesawatnya delay gitu. Dan karena sampai sekarang ini belum hadir, kita langsung saja masuk ke sesi diskusi. Mungkin Bang Beni Hudahayan siap jadi ini pembicara. Ini ada Bang Beni, ada Bang Yudi nih, Bang Yudi Kristiana nih, Bang Yudi. Wah, mantap nih, kayaknya masih di kantor nih Bang Yudi nih. Suaranya unmute Bang Yudi kalau mau ngomong di unmute. Siap. Mantap. Enggak, saya ingin tanya ini. Yoi, silakan. Ya, ini kepada pakar pendidikan ini Pak Dr. Alpa ini. Mantap. Silakan. Sebagai sesama pengajar, walaupun komunitasnya terbatas, itu kalau di dalam pembelajaran model klasikal yang dilaksanakan secara langsung, itu proses pembelajaran itu tidak sekedar transfer of knowledge, tetapi ada pesan-pesan nilai yang disampaikan. Jadi ada internalisasi nilai. Jadi nilainya itu bukan nilai hanya keilmuan, transfer pengetahuan, tapi ada nilai. Nah, nilai itu nampaknya lebih bisa pas, lebih bisa tertransfer dengan baik, terinternalisasi kepada siswa ketika dilaksanakan directly face-to-face di dalam sebuah kelas. Tetapi karena keadaan akhirnya dirubah menjadi dengan model online, bisa direkam, kemudian dengan alat, dan seterusnya. Nah, kira-kira Pak Alpa ini punya kiat tersendiri nggak mengatasi kesenjangan model klasikal dengan model yang dengan online itu, supaya transfer itu tidak hanya terbatas pada transfer knowledge, tetapi ada nilai-nilai. Nah itu. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Wih, mantap, dahsyat nih Bang Yudi nih pertanyaannya untuk Mas Alpa nih. Baik, berikutnya silakan yang ingin bertanya dulu, kita kumpulkan dulu, maksimum ya 3 orang lah penanya. Ada yang ingin bertanya lagi kepada pembicara yang lain, silakan. Ayo silakan, ini saya udah kerahkan mahasiswa saya untuk ikut ini. Woi, mantap. Mbak Zizi mungkin mau bertanya tuh. Silakan Mbak Zizi, Nur Aziza, ya. Terima kasih Pak Alpa. Baik, gimana kabarnya Pak? Baik ya? Baik, alhamdulillah. Iya, pertanyaan saya ke ini nih tadi ke Pak Eko ya, Pak Kombes ya. Iya, Pak Kombes Eko, ya betul. Silakan. Terkait dissemination tool tadi kan banyak sekali yang disebutkan ya Pak ya. Nah, pernahkah kalau kita melihat penanganan COVID sekarang ini, kita lihat masyarakat yang banyak yang terbelah antara yang percaya dan yang tidak gitu ya. Nah, bagaimana penanganan diseminasi informasi ini terkait berita-berita tentang COVID, dan apakah pernah ada evaluasinya terkait alat-alat diseminasi tersebut gitu. Jadi sejauh mana sih efektivitas alat-alat yang pernah digunakan itu? Memang tadi kalau Pak Waji katakan bahwa yang terakhir itu adalah pemberdayaan masyarakat itu sendiri kan. Nah, bagaimana sampai masyarakat itu sampai bisa ya berperilakunya berubah gitu ya dengan alat-alat diseminasi yang sudah dilakukan ya, yang sudah digunakan gitu ya. Seperti itu. Pak Waji masih unmute. Ya, makasih Mbak Sisi, pertanyaannya sangat bagus. Bang Beni dari Australia. Ada pertanyaan kan Bang Beni? Ini Kang Asep aja deh. Ini Kang Asep di Jakarta, Bang Beni malah di Australia nih. Iya, makanya asam di gunung, iya terbalik-balik dunia ini. Ya.
Silakan. Terima kasih Bang Haji. Terima Ya. kasih Bang Haji. Ya, salam hormat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, Bang Haji, luar biasa Pak Haji. Pertanyaan saya terkait ini pertama ke Pak Kang Asep ini. Kang Asep, ini luar biasa. Kang Asep ini bisa merasakan ya bagaimana efektifnya Western Australia Pak Asep ya. Kita tinggal di Perth ini sekarang ini bisa dikatakan diseminasi informasinya itu sangat bagus begitu ya, sehingga di Perth sekarang ini bisa dikatakan kasusnya nol gitu ya. Mantap. Nol benar. Karena benar-benar lockdown ya, informasinya betul-betul kompak begitu ya. Nah, saya tadi belum dengar tadi ininya Pak Asep ya sebenarnya, karena terlambat masuk. Nah, menurut Pak Asep apa sih yang sangat efektif yang dilakukan oleh pemerintah Australia Pak Asep, ataupun semua orang di sini Pak Asep? Kalau kita lihat sekarang ini memang semua toko, semua stasiun itu selalu ada informasi-informasi yang ditempel-tempel gitu ya kan. Ada poster-poster, itu semuanya pasti udah ada standar-standar ataupun standar 3M ya, gitu Pak. Jadi semua orang tuh udah pasang itu semua. Kemudian saya sampai hafal tuh simbol-simbol yang 3M itu tidak harus pakai masker, itu semua ada begitu ya Pak ya, gitu ya. Nah, bagaimana Bapak melihat yang efektif yang dilakukan oleh pemerintah Australia dan council ya, pemerintah daerah di Australia ini yang bisa kita tiru best practice-nya begitu Pak. Itu Pak ya. Terus kemudian sama Bang Alfa ini saya pertanyaannya, gimana kok bisa melayang Bang Alfa? Saya nggak bisa nanya gimana bisa melayang itu, berdiri melayang itu aja gitu supaya diseminasi informasinya saat pandemi bisa begitu ya. Artinya apa? Ada orang yang nggak bisa, Bang Alfa bisa begitu. Bisa. Ya, kan? Nah, ini yang luar biasa ini kan sesuatu. Saat kita mau mendiseminasi informasi begitu, ada sesuatu hal yang kalau kita dengan disiplin lakukan, ya itu bisa begitu ya. Kalau informasi kita disiplin ya, kayak sekarang ini kan di kampus kita di Brawijaya itu kan dia bilang Kota Malang sekarang hitam gitu ya. Ini kan informasi hitam ini membuat orang jadi takut nih sekarang ke Malang begitu ya. Iya. Ada nambah orang di kampus kita Pak, dalam kurun waktu 9 bulan ini meninggal dunia, dan itu profesor semua. Jadi di Malang itu kampus UB itu orang agak-agak ngeri-ngeri gitu. Nah, tentunya kan ini kan diseminasi informasi juga nggak benar juga gitu ya, karena kan ekonomi sudah jalan begitu ya. Maksudnya ini hal-hal yang seperti ini di dunia pendidikan sebenarnya juga nggak terlalu pas begitu menurut saya. Nah, jadi ada strategi tertentu saat kita mau mendiseminasi informasi ini juga harus melihat karakter-karakter orang-orangnya juga begitu ya. Gitu. Itu mungkin pertanyaan seperti itu. Jadi bagaimana karakter dari para customer atau pendengar gitu juga penting saat kita mau menyebar di samping konten yang mau kita diseminasikan begitu. Ya. Kepada Bang Eko lagi-lagi Jenderal Eko ini serba bisa nih kalau saya lihat cara membuat pendekatan argumen-argumen teoretikalnya mengenai diseminasinya luar biasa tadi Bang Eko. Lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa sejauh mana gitu ya polisi secara hukum begitu mempunyai peran yang sangat aktif gitu di dalam mendiseminasikan informasi ini gitu. Kalau kita lihat koridor-koridornya kan kalau kita ingin mendiseminasi informasi itu secara hukum itu kan batas antara hoak dan tidak hoak itu kan tipis begitu. Dan itu bisa pidana gitu. Nah, sejauh mana dari sisi hukum ya ataupun dari sisi kepolisian itu bisa menahan atau membuat orang tidak menyebarkan kabar-kabar hoak ini gitu ya. Ya, sehingga orang juga takut. Kita kemarin itu Bang Eko kan bilang pasal 28 itu hoak itu 6 tahun loh ininya. Ancaman pidananya begitu, nggak main-main ya. Hanya menyebarkan loh. Menyebarkan, kita ngeklik menyebarkan satu WA itu bisa dituntut hukuman 6 tahun gitu ya. Itu kan dasar sekali. Nah, mendiseminasi ini kan ada aspek hukumnya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana supaya efektif kita membuat masyarakat itu menyebarkan informasi itu dengan baik itu seperti apa begitu? Itu Bang Eko. Izin, makasih.
Baik, terima kasih Bang Beni. Seperti biasanya pertanyaannya dahsyat, luar biasa. Baik, baik itu untuk pertanyaan 3 orang dulu ya. Nanti kita masuk ke sesi kedua. Lalu yang akan menjawab pertama saya kembali ke Kang Asep. Ya, silakan Kang Asep. Ada pertanyaan tadi dari Bang Beni ya. Jadi sekarang ini Kang Asep harus tahu nih, ini Bang Beni sedang posisi di Perth ini sekarang ini, sementara Kang Asep di Jakarta ini. Pak Beni saat ini di Perth ya? Di Perth ya. Iya Bang. Oh, hebat sekali. Aman di Perth Mas Beni ya? Iya Bang Asep. Sudah 4 bulan. Oke, terima kasih Pak Beni. Saya harus komen dulu Pak Beni. Brewok Pak Beni sedikit kumis. Tapi ya. Ampun. Kumisnya muncul di Perth itu Bang Beni itu. Oke, so menurut saya Pak Beni dan semua rekan-rekan saya berpikir apa yang paling efektif di Australia, terutama di Perth, yang membela semua masyarakat dari COVID, mungkin saya bisa menghadapi Perth dulu. So Perth itu kota yang sangat isolasi di seluruh dunia, yang ada populasi yang di atas 1 juta orang, sejauh saya tahu. Jadi untuk Perth itu lebih gampang dari kebanyakan tempat yang lain karena sudah isolasi, ya. Jadi itu jauh berbeda daripada kota seperti Jakarta misalnya. So itu lebih gampang untuk Perth. Tapi pada waktu yang sama, apa yang paling efektif di Perth adalah gubernur di Perth atau premier di Perth, Mark McGowan, sebenarnya dia mantan anggota Angkatan Laut. Jadi tidak heran dia baik ya. Menurut saya Pak Mark McGowan nama dia sangat tegas tentang lockdown di Australia Barat. Sebenarnya jadi perbatasan di tanah di antara Western Australia dan Australia Barat dan Northern Territory lockdown dengan erat. Jadi tidak ada orang yang boleh masuk selama 9 bulan. Jadi itu yang paling efektif di Perth. Di bagian negara yang di pantai timur seperti New South Wales dan Victoria, sebenarnya ada lebih banyak kasus di bagian negara itu. Tapi saya berpikir kenapa mereka akhir menjadi lebih efektif dari banyak tempat yang lain di dunia, itu karena saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris, case tracing. Apa itu dalam bahasa Indonesia, Pak Beni? Case tracing. Jadi misalnya kalau ada satu kasus, sorry Beni, unmute ya. Itu namanya 3T ya. Jadi 3T ya, tracing apa gitu ya, tracing. Jadi sistem untuk mengetahui rekam jejak seorang pasien begitu ya. Dia ketemu siapa sebelumnya, kemudian itu ya. Jadi pengetrekan begitu ya. Okay. Jadi 2 bagian negara yang paling besar di Australia itu New South Wales dan Victoria. Pada awalnya case tracing di New South Wales dan Victoria tidak cukup lengkap. Jadi ada beberapa kejadian yang tidak baik, di mana beberapa kasus saja di hotel, dan kasus itu dari luar negeri, datang ke Victoria, dan dengan cepat disebarkan. Jadi sesudah beberapa bulan, mereka menjadi jauh lebih pintar tentang case tracing. Jadi, jadi kalau saya harus menyampaikan kenapa Australia berhasil, saya harus bilang bahwa Australia itu sebenarnya itu pulau, jadi tidak terlalu susah lockdown Australia, terutama kalau tidak mau pengunjung dari luar negeri. Dan selain itu, semua bagian negara lockdown juga. Jadi menurut saya, apa yang paling efektif
itu lockdown. Dan bisa lihat dari second wave di Victoria, seperti saya sudah disampaikan tadi. Victoria ada second wave, itu bagian negara aja yang satu-satunya bagian negara aja yang ada second wave di Australia. Tapi mereka memutuskan, oke, mau hard lockdown selama 6 minggu, dan sesudah 6 minggu sampai sekarang ini 0 kasus. Nah, apa yang saya tahu itu sudah di Indonesia, seperti saya sudah berdiskusi tadi, bahwa di Australia semua orang bisa tetap di rumah dan masih bisa dapat gaji dari pemerintah. Apa yang saya tahu itu jauh lebih susah untuk pemerintah Indonesia. Ya, betul. Oke. Thank you, Kang Asep. Luar biasa jawabannya ya. Ya. Baik, saya ke Mas Alfa. Silakan Mas Alfa menjawab pertanyaan dari Bang Yudi tadi dan dari Bang Benny ya. Baik, terima kasih. Mas Alfa. Baik. Terima kasih. Saya izin share sedikit ya. Baik, Bang Yudi, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira ini sangat menarik dan sangat penting. Memang di beberapa webinar yang saya hadiri dengan guru-guru itu banyak yang mempertanyakan ya bagaimana kita bisa memberikan keteladanan bagi siswa-siswa kita sementara siswa kita tidak melihat kita secara langsung, tidak face to face. Ya, bagaimana pendidikan karakter atau yang disebut oleh Bang Yudi tadi transfer of values ya. Transfer nilai itu juga tetap berlangsung, bukan hanya transfer of knowledge. Jadi sekarang saya kira sudah masih banyak yang berpendapat bahwa tidak efektif ya pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah untuk pembentukan karakter siswa-siswa kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira ini sangat penting karena ternyata ada penelitian ya di tahun 2010 ada bukunya bahkan sudah disebutkan bagaimana fenomena dari pembangunan karakter melalui pendidikan jarak jauh. Ternyata ini sudah pernah diteliti ya dan in summary dalam kesimpulannya bahwa pendidik dan student dan siswa itu menganggap bahwa siswa mengalami ya berpendapat mereka bahwa siswa mengalami perkembangan karakter dalam beberapa hal, dalam beberapa area maksudnya ya. Yang pertama adalah performance character traits and strengths. Ini yang berkembang, karakter yang berkembang dengan pola pendidikan jarak jauh, yaitu self-discipline, ya, kedisiplinan, self-directness, kesadaran arahnya mau kemana ini pendidikan kita. Juga ada analytical and deeper approach to learning. Juga ada imajinasi, kreativitas, apresiasi terhadap literatur, motivasi untuk terus meneruskan pendidikan, dan juga kepercayaan diri. Ternyata karakter ini berkembang ya dengan melalui metode pendidikan jarak jauh. Lalu yang kedua area yang berkembang juga, area karakter yang berkembang adalah moral character traits and strengths. Di sini ada increasing moral desires, enhancing moral discernment, moral courage, ya, keberanian moral juga ternyata itu juga berkembang. Mungkin nanti kita bisa berbincang secara lebih detail, tapi ini adalah hasil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh para penulis. Yang ketiga adalah relational character traits and strengths. Keterbukaan, ya, keinginan untuk berbagi satu sama lain, memperbaiki komunikasi dengan yang lain, memperbaiki hubungan dengan yang lain, ini juga ternyata berkembang dengan melalui metode pendidikan jarak jauh. Yang terakhir adalah yang D, poin D, ada spiritual character traits and strengths. Ya, ini mungkin di ranah spiritualitas, ya, ranah keimanan kita sebagai makhluk beragama, ya, ada humility, faith, hope, dan charity. Ini juga ternyata berkembang. Nah, ini nanti mungkin bisa didiskusikan secara lebih detail, tapi ini adalah kesimpulan sebuah penelitian bahwa transfer of values atau transfer nilai itu ternyata juga bisa berjalan. Nah, sekarang ini guru-guru mungkin masih terkaget-kaget dengan adanya pembelajaran jarak jauh yang memang tidak disiapkan untuk PJJ seperti saat ini. Jadi kalau selama ini UT menyelenggarakan pendidikan jarak jauh, itu pendidikan jarak jauh pada saat normal. Sekarang yang dilakukan adalah pendidikan jarak jauh pada saat emergency, pada saat darurat.
Artinya apa? Artinya memang tidak terlalu tersiapkan ya perangkatnya, mentalitas guru-gurunya. Jadi guru-guru masih banyak terkaget-kaget dan menganggap bahwa transfer of values tidak bisa terlaksana dengan adanya pendidikan jarak jauh. Padahal ternyata ada satu penelitian mengatakan sebaliknya. Nah, saya ingin memberikan satu contoh. Ya, ini adalah salah satu contoh penerapan pendidikan karakter pada pembelajaran jarak jauh. Misalnya karakter religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, menghargai, ya, toleran, ya, jujur, disiplin. Ya, ini ternyata juga bisa dilakukan ya dengan pendidikan jarak jauh atau belajar dari rumah dengan melibatkan orang tua. Jadi orang tua yang tadinya hands off, menyerahkan begitu saja perkembangan karakter dan pengetahuan anak-anak mereka kepada sekolah, dengan adanya belajar dari rumah, mereka ternyata harus terlibat. Dan ini sesuai dengan pendirian yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro ya tentang tripusat pendidikan, bahwa sekolah, masyarakat, dan keluarga itu adalah tripusat pendidikan yang harus sama-sama berperan. Dan dengan adanya belajar dari rumah, peran orang tua, peran keluarga, ini juga dituntut juga untuk berperan, tidak hanya sekolah. Dan dengan belajar dari rumah, pendidikan karakter dan melibatkan orang tua itu juga akan berjalan. Ini misalnya salah satu jadwal yang disiapkan. Sebelum pembelajaran daring dimulai, itu harus merapikan tempat tidur, beribadah, berolahraga, membantu pekerjaan domestik, membantu menyiapkan sarapan pagi, mempersiapkan pembelajaran jarak jauh. Ya. Lalu pada saat pendidikan jarak jauh, itu anak-anak harus disiplin, melakukan presensi, berdoa, melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan baik, melaksanakan tugas, mengirim tugas pada waktunya. Itu semua adalah aktivitas-aktivitas di mana karakter bisa terbangun. Ada karakter kejujuran di situ, ada karakter disiplin di situ ya. Lalu juga kegiatan pembiasaan siang, misalnya beribadah, membantu pekerjaan domestik orang tuanya, bermain, lalu melakukan kegiatan positif. Lalu sore, beribadah, mengerjakan tugas mandiri, berolahraga, melakukan hal-hal yang menyenangkan, hobi, membantu pekerjaan domestik rumah tangga. Ya. Lalu malamnya juga menyiapkan pembelajaran untuk esok harinya, lalu beristirahat. Nah, ini semua adalah kegiatan-kegiatan yang bisa menumbuhkan karakter traits dari anak-anak didik kita dengan melibatkan orang tua pada saat sekarang pendidikan jarak jauh atau belajar dari rumah. Jadi sebetulnya tidak terlalu tepat juga untuk mengatakan bahwa transfer of values itu tidak akan bisa terjadi dengan belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Ternyata pada saat ini bisa dalam aspek tertentu, hanya mungkin sebagian dari kita masih terkaget-kaget dengan situasi seperti ini. Yang kedua, Bang Benny, saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bukan pertanyaan ya, mungkin masukan juga. Saya kira saya turut prihatin juga dengan kasus COVID-19 juga yang mendera dunia pendidikan. Tadi Bang Benny menyatakan di kampusnya di Brawijaya ada beberapa profesor yang kena, dan saya kira ini memang COVID-19 ini tidak diskriminatif ya, memang betul-betul menyasar siapa saja. Dan masalah informasi, saya kira masalahnya bukan kepada siapa informasi itu ditujukan, dan saya kira memang betul bahwa kita harus melihat karakter orang yang kita tuju, lalu informasi yang kita kemas seperti apa yang akan kita sampaikan, terutama di dunia pendidikan. Tapi di dunia pendidikan juga kita mengenal objektivitas, kita mengenal juga, terutama di dalam dunia jurnalistik, ada balance reporting, ada truthful, ada kebenaran di situ. Saya kira yang menjadi persoalan adalah, atau yang menjadi hal yang sangat penting adalah bagaimana informasi yang disampaikan itu memang apa adanya, jadi tidak lebih dan juga tidak kurang. Karena di era keterbukaan seperti saat ini, sosial media bagaimanapun juga kita tidak bisa memfilter atau mengatur bahwa pesan tertentu nanti harus menyasar orang dengan karakter demikian. Jadi saya kira yang penting itu adalah informasi yang disampaikan itu tidak lebih dan tidak kurang apa adanya. Dan saya kira kalau kita lihat dari sisi law enforcement, penegakan hukum, juga saya kira itu sudah cukup mumpuni bahwa mereka yang akan menyebarkan hoax misalnya ya, tuntutannya maksimal
kalau nanti dituntut oleh Kombes Eko bisa sampai mencapai 6 tahun penjara itu ya. Itu pun saya kira sudah menjadi norma yang ditranslate menjadi hukum yang mudah-mudahan itu bisa menjadi pagar preventif kita ya untuk supaya kita betul-betul berhati-hati menyebarkan informasi, dan siapapun orang yang kita tuju, karakter apapun orang yang membaca atau mendapatkan informasi itu mendapatkan informasi apa adanya, tidak lebih dan tidak kurang, truthful, ada kebenaran di situ, jadi tidak lebih dan tidak kurang, bukan hoax. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bang Moderator. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Iya, terima kasih Mas Alfa, jawabannya cukup lengkap, jelas. Baik, berikutnya Bang Eko, berdasarkan Bang Eko menjawab pertanyaannya dari Bang Beni tadi dan dari Mbak Azizi. Silakan Bang Eko. Terima kasih Kakak Pasti, moderator kita kali ini nih, rindu sama Kakak Pasti ini. Diskusinya perlu banyak. Saya langsung saja terima kasih Mbak Nur Azizah yang mencoba kita diskusi tentang bagaimana sih efektivitas dissemination tool saat ini atau alat-alat untuk menyebarkan pemberitahuan ini bagaimana efektif juga. Nah, kalau secara sederhana, kalau kita menggunakan, kan ada dua jenis, katakanlah old fashion dan new way out, gitu, new tools, gitu. New tools ini yang saya sampaikan di sini. Nah, new tools ini alat-alat yang digunakan Internet of Things. Kalau old fashion itu tidak efektif ya, karena dewasa ini generasi milenial lebih mendominasi sehingga alat mekanisme yang digunakan efektif itu yang melalui Internet of Things, dan itu secara inovasi pemerintah dalam frame of mind saya, kacamata pemerintah itu sekarang tidak hanya diawaki oleh old fashion agent ya. Saya gambarkan sedikit, agent itu orang-orang, agent orang-orang. Nah, kalau menteri atau orang-orang yang punya kedudukan itu agensi. Saya selalu ingin mempopulerkan bahasa agent ini karena apa? Karena kita adalah agent. Nah, kalau kita sudah mendapatkan posisi kayak saya seperti ini sekarang saat bicara, maka saya menjadi seorang agensi. Nah, agensi-agensi yang direkrut oleh pemerintah ini, agensi milenial banyak, dari mulai Menteri Pendidikan, kemudian staf khusus Presiden, orang Papua itu, Mambrasar, itu anak-anak muda yang cerdas yang direkrut oleh Presiden dan tahu situasi zamannya, bagaimana dia menyiapkan mekanisme untuk bisa informasi itu sampai ke publik. Digunakanlah mekanisme yang disenangi oleh kelompok milenial atau kelompok kekinian dengan melibatkan influencer, dan itu terbukti efektif sebenarnya. Nah, bagaimana? Apakah itu efektif? Iya. Nah, tadi Mbak Azizah nanya, bagaimana tolak ukur keberhasilannya? Keberhasilannya menurut saya ya sederhana saja. Dengan dipanggilnya Pak Menteri Kesehatan ya pada 5 November 2020 yang lalu, Pak Terawan ke WHO, Badan Internasional Kesehatan Dunia, yang esensinya itu memuji dan memberikan apresiasi terhadap langkah, tindak, dan kebijakan pemerintah Indonesia. Itu diberikan apresiasi. Artinya dengan jumlah penduduk yang terbesar nomor 4 di dunia, korban dari pandemi ini di bawah toleransi, gitu. Artinya di bawah toleransi begini, toleransi WHO menetapkan sekian tapi tidak mencapai target itu, artinya luar biasa sekali mekanismenya itu. Nah, ini mungkin yang bisa saya berikan penjelasan kepada Mbak Nur Azizah. Kemudian untuk saudara saya Kakak Ben Hutayan yang dahsyat di Australia, sejauh mana sih polisi melakukan segmentasi informasi, atau bagaimana polisi menjalankan disseminasi informasi itu, bagaimana efektivitasnya, langkah-langkahnya, dan lain sebagainya. Nah, saya mau memberikan gambaran Pak Beni, Kakak Beni, dan rekan-rekan semua
peserta webinar saat ini. Beruntung polisi itu sebuah lembaga negara. Sekali lagi, beruntung menurut saya, polisi itu sebuah lembaga negara yang menurut saya paling efektif untuk bisa menyentuh kepada masyarakat dengan setiap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Artinya begini, kebijakan pemerintah, apapun bentuknya, itu paling cepat dihantarkan oleh lembaga yang namanya polisi. Di Indonesia, nggak tahu kalau di tempat lain. Artinya begini, karena polisi secara struktur nasional hingga level paling kecil di masyarakat, Babin Kamtibmas itu menyentuh. Dan satu lagi, kita dalam tatanan civil society, artinya masyarakat demokrasi. Di mana masyarakat demokrasi ini peran kepolisian itu lebih dominan kepada polisi sipil, sehingga dengan konteks itu undang-undang memberikan ruang gerak bagi polisi untuk membangun masyarakat sipil yang beradab. Dan sejauh ini ruang tersebut berupa ruang Kamtibmas atau keamanan insani itu diisi. Nah, ada 3 mekanisme yang kemarin saya jelaskan sedikit. Tugas polisi secara umum adalah undang-undang mengatur lin yom yam kalau bahasa saya itu, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Tapi ada lagi 2 lagi, Harkamtibmas dan penegakan hukum. Jadi lin yomnya, Harkamtibmas dan penegakan hukum. Nah, kelima esensi tugas tadi, perlindungan, pengayoman, pelayanan, penegakan hukum, dan pemeliharaan Kamtibmas itu dalam konteks yang sempit ada dibagi dalam 3 konteks, yaitu preventif, preemptif, dan represif. Nah, Bang Benny tadi menanyakan kalau preventif dan preemptif mungkin bahasan dalam diskusi saya itu panjang lebar tadi dalam konsep teori maupun dalam konsep empirik yang saya selipkan sedikit. Tetapi dalam konsep represif, dewasa sepanjang peristiwa pandemik itu rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua yang hadir dalam webinar ini bisa membuka bahwa polisi sudah melakukan banyak sekali tindakan represif, men-take down akun-akun gelap, kemudian yang isinya provokasi, kemudian memindai dan menindak lebih kurang hampir 12.000 akun-akun tersebut, bahkan sudah memposisikan, memasukkan dalam beberapa kasus, hampir 100 kasus itu. Lebih tepatnya bisa dilihat di data di website sekarang terbuka, termasuk bagian dari itu tadi, ini adalah bagian dari penyebaran informasi yang efektif melalui internet. Ada 97 kasus di situ. Dan tersangkanya juga disebutkan di situ, ada 107 tersangka. Mudah-mudahan ada masuk banyak lagi nih, klaster Petamburan membawa tersangka baru nanti. Kemudian juga sebagai penyebar hoax. Dan itu semua polisi bergerak dalam konteks polisi sebagai hukum hidup di masyarakat. Sekali lagi, apa yang dimaksud hukum mati kalau ada hukum hidup? Kalau hukum mati ya hukum undang-undang itulah. Misalnya Undang-Undang ITE nomor 11/2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yaitu sekedar undang-undang tanpa dijalankan oleh polisi, maka itu undang-undang tidak akan hidup. Yang undang-undang sekedar undang-undang. Nah, polisi menjadi undang-undang yang hidup karena dia yang menjalankan, melakukan eksekusi. Walaupun pada akhirnya nanti polisi tidak bisa sendiri, ada mekanisme maka Japol, Mahkamah Kejaksaan Tinggi dan kepolisian yang dalam proses selanjutnya. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan, Kakak Benny Utaya. Semoga bisa diskusi ini semakin semarak. Kakak Wasdi, terima kasih. Iya, terima kasih, Bang. Jawabannya sangat jelas ya, menjawab Bang Benny. Dan sekali juga menjawab tadi pertanyaannya Mbak Sisi. Dahsyat. Ini ada Bang Serialdi juga nih, ada Bang Nisamul nih. Selamat malam Bang Serialdi, Bang Nisamul. Halo. Baik. Kalau Serialdi mungkin perlu dimintain karena beliau penyidik tuh, Kakak Wasdi. Wah, itu dia itu, perlu itu.
ada Jaksa Agung. Tenang Oh ya, aja. Jaksa Agung. Tadi Jaksa Agung sudah bertanya tadi soalnya. Oke, kita masuk ke sesi kedua. Nah, ini karena waktu kita tinggal 15 menit ya. Mungkin cukup 2 penanya saja. Pertanyaannya langsung to the point, boleh? Dipersilakan. Siapa yang ingin bertanya lagi? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Pak Hadi. Iya. Silakan Pak Hadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nampaknya saya yang peserta yang paling jauh nih. Saya di Kalimantan. Jadi memang saya lihat diskusinya tadi Ya. adalah bagaimana menyampaikan diseminasi tentang penanganan pandemi ini untuk masyarakat. Ya, saya kebetulan bergerak di bidang pendidikan. Alhamdulillah saya orang kampung yang juga pernah ketemu dengan Pak Alpa satu taksi dulu tahun 2015. Saya kepala sekolah SMK, Pak. Kemudian yang saya harap tadi sebenarnya Mas Yusuf tadi, Mas Soleman Yusuf. Ya karena di daerah kami itu sinyal itu sama susahnya dengan komunikasi yang lain. Artinya begini. Tepatnya di mana Pak di Kalimantannya, Pak Hadi ini? Saya kebetulan di kota, tetapi tempat tinggal saya di daerah. Sehingga kita merasakan betul di daerah itu ya sangat susah ya kita untuk mencapai itu ya. Kebanyakan yang ngetrend sekarang itu adalah berita-berita yang di RRI tadi itu. Maka kalau direktur program tadi yang hadir itu sangat relevan gitu untuk daerah kami. Jadi jangan kita berpikir apa yang kita sampaikan lewat internet dan sebagainya itu bisa ke pelosok. Murid saya saja itu kadang-kadang itu tadi pulsanya dikasih oleh Kemdikbud, HP-nya ada tapi sinyalnya yang wassalam. Nah ini satu problem juga. Tapi saya cukup senang tadi, cukup bahagia karena salah satu yang menyentuh sampai ke daerah itu kalau lewat siaran itu ya RRI ya. Kemudian kalau di lembaga itu memang kepolisian. Nah ini kepolisian ini mungkin juga ada satu saran karena di daerah kami itu kulturnya ya, jadi apa itu istilahnya sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat yang ada di adat itu terkumpul dengan apa ya bentuk perkumpulan-perkumpulan dari satu komunitas itu. Nah, di sana ada lembaga yang lembaga adat. Kemudian yang pasti menyentuh itu adalah desa. Jadi desa itu tentu terbagi RT, RW dan sebagainya. Nah, di situ kita tidak mungkin ada beberapa tempat tuh yang apalagi HP ya, televisi aja nggak nyambung gitu loh. Nah, ini yang harus juga dipikirkan sebagai kawan-kawan kita yang di kota ini. Kalau kawan di kota berpikirannya nyaman aja, kita tinggal mendesain bagaimana kita diseminasi lewat menggunakan daring, menggunakan alat-alat yang bisa terjangkau. Hal ini mungkin jadi pemikiran kita semua, bagaimana diseminasi penanganan pandemi ini bisa terkoordinasi dengan baik. Memang di Kalbar juga sudah dibentuk yang namanya desa-desa tanggap itu ya, desa-desa tanggap itu memang udah seperti itu, cuma tidak semuanya bisa menyangkut ke sana. Saya berharap tadi RRI itu yang bisa memberikan program-program yang cukup menarik lah. Sekarang ini kan yang menarik itu dulu ada BRTP itu, Bintang Radio TV. Nah itu sebenarnya pengaruhnya luar biasa untuk hiburan kawan-kawan yang berada di daerah. Tapi saya yakin ini tentu ada gawe besar dari negara ya yang mungkin akan bagaimana supaya sinyal itu dimanapun tempatnya bisa kita jangkau. Saya kira itu aja, sederhana saja. Yang menjadi permasalahan kami yaitu tadi diseminasinya itu tentu tidak semuanya menggunakan alat daring atau alat online, tetapi tentu juga seperti yang konvensional mengumpulkan beberapa orang. Tapi tentu saja ya ini dari desa ke desa itu saja kadang-kadang perjalanan bisa 3 jam, 4 jam itu. Nah ini perlu dipikirkan juga. Saya kira itu aja mungkin. Moga-moga bisa ditangkap apa yang menjadi keluhan orang kampung yang jauh di ufuk sana itu. Saya kira itu salam untuk Pak Alfa dan kawan-kawan semuanya. Moga-moga apa yang dimulai hari ini bisa kita kembangkan lagi dengan lebih baik, yang menyentuh ke
masyarakat-masyarakat di perbatasan di 3T. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Pak Hadi. Ini karena waktunya sudah memang sangat mepet, jadi kita cukupkan satu pertanyaan saja. Ini kayaknya untuk ditanggapi oleh dua orang nih, oleh Mas Alfa dan oleh Bang Eko ya. Ya, oke, baik. Persoalan. Silakan, Mas Baik, Alfa. terima kasih Pak Hadi. Salam sehat selalu untuk Pak Hadi dan teman-teman di Kalimantan. Saya singkat saja, di slide saya kebetulan ya, ini ada, jadi begini, pendidikan jarak jauh itu tidak selalu identik berbasis online. Ya, jadi moda pembelajaran jarak jauh itu dibagi dua secara mendasar. Yang pertama adalah daring, ya, learning management system, ini menggunakan teknologi, dan yang kedua secara luring, modul belajar mandiri. Ya, artinya kita menggunakan modul, menggunakan tutor secara terbatas, itu juga adalah salah satu dari dua moda pembelajaran jarak jauh. Jadi kalau selama ini selalu identik harus online segala macam, tidak selamanya harus berbentuk online. Nah, kita bisa lihat misalnya ya Bapak Ibu sekalian, ini adalah modanya nih. Sebenarnya ini generasinya, tapi ini bisa diterapkan kapan saja. Ya, bisa melalui correspondent model untuk pembelajaran jarak jauh, ya itu melalui pre-packaged learning materials, modul cetak. Lalu juga seperti yang Pak Hadi sampaikan, bisa melalui multimedia model, bisa melalui print, bisa melalui audio video, melalui radio, melalui televisi, tele-learning model, TV, radio, broadcast, audio, video conference, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu moda yang bisa kita gunakan. Dan di Simulek kemarin kita waktu menyelenggarakan pendidikan jarak jauh di Jawa Barat, di Provinsi Jawa Barat yang melibatkan secara sangat masif, itu juga kami menggunakan radio, ya. Lalu juga ada flexible learning model, interaktif, multimedia, komputer, internet based. Ada juga yang mungkin sekarang lumayan lebih canggih ya dengan berbasis online, network, connectivism model, interaktif, internet based, OER, ya open educational resources, social media, juga massive open online course. Jadi sekali lagi bahwa tidak selamanya pendidikan jarak jauh itu harus online, tapi juga bisa luring dan juga bisa menggunakan media seperti televisi, radio, dan lain sebagainya, dan juga modul. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Alfa. Begitu kira-kira tambahan Pak Adi ya. Baik, Pak Eko mau menambahkan Pak Eko? Bang Eko silakan. Ya. Iya. Terima kasih Pak Hadi Jumadi. Pak Guru Pak ya Pak ya. Ya. Pak Hadi di Kalimantan Pak ya. Ya Pak, Kalimantan Barat. Ya, saya punya pengalaman yang sama Pak di Papua Pak. Saya 2 tahun ini menikmati Papua. Kalau Bapak masih bisa download di situ yang saya sebut tadi Pak, Binmas Noken Polri Pak. Jadi kita jadi pengajar Pak di sana Pak, jadi pengajar. Nah, terkait dengan mekanisme belajar mengajar, ada kebijakan dari Mas Menteri ya Pak ya. Betul. Itu tadi Pak. Untuk tatap muka di wilayah-wilayah tertentu itu digunakan 3T tadi Pak. Terluar, terjauh, terpencil. Nah, karena memang fasilitas yang fasilitas serta akses yang terbatas dan minim, tentu saja itu bisa bukan hanya diberikan permisif, tapi memang itu dianjurkan karena ketidakadaan akses. Saya kemarin, kita kemarin di webinar ini mengundang Kadis Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua, Pak. Nah, beliau itu concern terhadap pendidikan di Papua, terutama untuk anak-anak di pegunungan tengah Papua, Pak. Itu sama sekali akses internet tidak ada, dan jangan berharap ada punya kemampuan untuk membeli pulsa, Pak. HP aja nggak punya. Nah, beliau, itulah Pak, tuntutan sebagai pemimpin Pak ya, memimpin struktur itu sesuatu yang memiliki sumber daya Pak. Nah, sumber dayanya itu beliau ciptakan dengan buku-buku Pak. Buku-buku tersebut disebar ke anak-anak dengan mekanisme pelajaran sesuai waktunya Pak. Diharapkan sekian waktu, tentukan buku 1 selesai, buku 2 selesai. Dan memang sepanjang
apa yang beliau sampaikan itu sepanjang tidak rawan, artinya masyarakat tentu masyarakat terpencil tersebut kategorinya katakanlah hijau, tatap muka itu dilakukan, gitu, Pak. Tentu dengan protokol COVID dengan yang sudah disepakati. Nah, terkait dengan terpaksanya dilakukan daring itu tentu saja adalah daerah-daerah yang merah hingga hitam, Pak. Seperti daerah-daerah yang kalau kita amati secara sederhana itu di Natuna misalnya, kemudian di Bali, kemudian di tempat-tempat pertemuan Kepri misalnya. Itu media daring menjadi sebuah kewajiban, Pak. Karena memang fasilitas diupayakan tetap ada. Maka salah satu grand design untuk memerdekakan bangsa ini dari kebodohan adalah membangun fasilitas komunikasi menjadi lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya berikan tambahan untuk pertanyaan dari Pak Hadi tadi. Terima kasih, Pak Moderator, saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih, Bang Eko. Jawabannya untuk Pak Hadi. Nampaknya diskusi kita malam ini cukup menarik. Dan ini laporan untuk Pak Nyoman nih, Bang Nyoman ya. Malam ini partisipan kita lumayan banyak nih, 63 orang dibanding kemarin. Dahsyat ini, bening-bening lagi. Dahsyat, bening-bening lagi. Dahsyat luar biasa ini. Ini saran Pak Moderator. Silakan Pak Eko, gimana Bang Eko? Pak Alfat ya, ini tampil sehingga tetap maksimal nih Pak. Iya. Usulan diterima. Usulan diterima. Terbukti efektif gitu dengan mengajak Bang Alfa nih. Ini yang terbanyak sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah peradaban diskusi tim kajian Satgas, ini yang terbanyak ini. Yang terbanyak ya, luar biasa. Bisa jadi karena ada atase pertahanan dari Australia itu bisa aja terjadi tuh. Dahsyat. Baik, jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu para peserta webinar malam hari ini, saya kira ada banyak kesimpulan yang bisa kita ambil, banyak pelajaran, banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Yang kira-kira kalau secara garis besarnya saja saya bisa mengambil beberapa pandangan dari pembicara. Pertama, dari Kang Asep tadi, dari Pak Rodni, jadi Australia cukup berhasil dalam hal ini menurut Pak Rodni dalam menerapkan melawan pandemi ini. Ya. Itu karena adanya penegakan hukum yang tegas, adanya pelaksanaan lockdown yang cukup ketat, ya, dan sanksi hukum yang berat bagi pelanggar aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah Australia. Gitu. Dan itu cukup berhasil dalam hal itu. Lalu dari Mas Alfa, saya kira kita mendapat kesannya sangat kuat bahwa pandemi bukanlah halangan untuk tetap melangsungkan proses belajar mengajar bagi para siswa kita, ya, baik yang di kota maupun yang di desa, karena adanya teknologi media yang bisa kita manfaatkan. Yang teknologi media ini bukan sekedar internet, daring, tetapi media-media lama pun juga bisa, misalnya dengan radio dan seterusnya, sehingga tetap bisa menjangkau target-target audiens anak-anak murid kita yang berada di daerah yang jauh atau bahkan yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengakses sinyal. Dan dari Mas Alfa yang cukup menarik juga menjawab pertanyaan dari Bang Yudi tadi tentang bagaimana dengan persoalan transfer values untuk para murid, ya, karena mereka butuh tidak sekedar transfer ilmu. Ternyata Bang Alfa menjawab bahwa itu dimungkinkan untuk terjadi berdasarkan suatu penelitian bahwa ternyata transfer values juga bisa berlangsung melalui pembelajaran jarak jauh yang menggunakan media teknologi itu. Lalu yang ketiga dari Bang Eko, saya kira yang
penting untuk kita garis bawahi adalah bahwa proses diseminasi itu sebenarnya sudah biasa dilakukan dengan proses-proses komunikasi seperti yang ada, tetapi kita lebih penting untuk langsung melihat kepada bagaimana hasil dari diseminasi itu. Yaitu hasil yang bagus adalah, efektif adalah di mana audiens itu muncul pemahaman di dalam pikiran mereka, muncul kesadaran di dalam jiwa mereka terhadap apa yang disampaikan itu, lalu kemudian mereka berdaya untuk melaksanakan hal-hal yang sudah dipahami, yang itu diinginkan oleh proses komunikasi yang dilaksanakan itu. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya garis bawahi, di antara banyak hal yang saya yakin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu juga sudah menyerapnya sendiri, mencatatnya sendiri, dan kemudian untuk menjadikan sebagai bahan informasi di dalam kita mensikapi pandemi yang sedang masih mewabah sekarang ini. Baik, dengan demikian selesai forum kita pada malam hari ini, kita tepat di jam 21. Dan forum saya mohon maaf bila mana dari saya sebagai moderator ada hal-hal yang tidak berkenan untuk Bapak-Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya forum saya kembalikan kepada siapa nih? Pak Nyoman? Ya, Nyoman. Ya, oke. Saya kembalikan Pak Nyoman ya, atau ke siapa? Mbak Mei? Pak Nyoman aja. Oh ya, silakan Pak Nyoman, silakan Pak Nyoman. Baik, terima kasih Pak Watsi yang sudah menjadi moderator malam ini. Memang malam ini dengan kehadiran narasumber yang hebat, ada Pak Alfa, ada Pak Eko, ada Pak Rod. Selamat datang di kampung Pak Rod. Sudah lama ya kita nggak ketemu ya. Sehingga peserta kita malam ini dahsyat kata Bang Benny, sudah mencapai 62 peserta. Jadi kita berikan aplaus untuk narasumber kita. Dan juga untuk moderator kita yang luar biasa, Pak Watsi. Dan yang tidak kalah dahsyatnya adalah para peserta malam ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini memberikan manfaat untuk kita semua, menambah cakrawala pandang kita. Demikian untuk selanjutnya kepada Mbak Mai atau Mbak Rara, kita ambil kata-kata dulu dari yang ulang tahun, Ade Asuh. Oh, siap. Yang ulang tahun yang berada di Manado, boleh? Oh, silakan Pak Nizam. Dirayakan di Manado nih. Dirayakan melalui makan ikan bakar. Luar biasa layanan Ibu Kadishub sedangkan PMI. Wah, Kepala Brigade luar biasa. Cuman besok nih si Merson Tambunan nih nggak kelihatan di Manado ini. Oh iya. Tapi tadi pagi udah kelihatan di webinar kita, Bang. Oh iya. Gimana Mas Alfa? Itu silakan, Mai sama itu sambil difoto dokumentasinya ya sambil. Ya. Pak. Gimana Bang Dia Samuel? Ya. Baik Bapak dan Ibu, karena kita akan melakukan foto bersama, silahkan diaktifkan kameranya ya. Akan saya hitung. Ya, saya udah ke barbershop tadi nih sebelum webinar. Saya hitung ya. Harus pakai sisir, Bang. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Mak, 3 kali. Lagu aja jangan sampai 3 kali. Si Melal nih maunya 3 kali aja. Banyak Pak pesertanya. Iya, oke. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat malam, teman-teman. Kang Asep. Terima kasih. Bang Eko, Bang Mas Dik, Ito, Pak Jaksa Agung, Mas Yudi. Mas Yudi, mantap Mas Yudi. Bang Zari Aldi. Jaksa Agung luar biasa. Ada Jaksa Agung kita. Amin. Masuk Pak Eko. Masuk. Kamu sampai kapan di Manado? Besok pulang, besok. Belum ketemu Bang Merson? Diajak sarapan bubur Manado besok, kata Kadishub katanya. Kali ya. Bubur Manado ada bubur aja. Ya. Hati-hati tertukar bubur jadi bibir. Kakak nih Jamal makin sehat saja. Oke, baik, terima kasih semuanya. Betah kali Abang itu di Manado. Pak Rod, ya. Apa kabar? Kang Asep. Wah, welcome untuk Indonesia. Kampung.
Ganteng sama ganteng ya. Kembali ke kampung halamannya. Oh siap. Luar biasa senang. Walaupun isolasi di apartemen selama 3 minggu. Luar biasa. Oke. Terima kasih, selamat malam. Selamat atas promosinya, Kang Asep. Luar biasa. Luar biasa Kang Asep ini. Mudah-mudahan menjadi ambasador untuk Indonesia. Amin, amin. Mudah-mudahan dari atasnya promoted to become ambassador. Ambasador. Saya sangat menantikan bertemu sama semua rekan-rekan saya di seluruh Indonesia ya. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Dan di Perth juga, Mr. Brewok. Mr. Brewok. Bang, ayo kita ngopi. Terima kasih ya, Bang. Terima kasih. Sampai ketemu besok. Sampai ketemu besok pagi ya. Ya, makasih. Terima kasih. Oke, thank you. Sampai besok. Terima kasih. Udah jadi, aduh. Terima kasih Pak Marwan. Terima kasih. Pak Alpa. Gini lift Pak. Terima kasih Bapak semuanya. Pak Benny. Siap Bang, siap beli. Semua Ito Ivan. Oke, silakan Lab. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya izin end meeting. Ya, terima kasih. Selamat malam. Malam.